Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan variabel dalam bahasa pemrograman Java. Oke, kita langsung ke NetBeans-nya dulu. Jadi kita siapkan dulu sebuah kelas kosong, hanya berisi sebuah method main. Kita buat sebuah kelas di sini di package Java dasar. Kemudian klik kanan New Java Class. Oke, kita beri nama kelasnya latihan variabel. Latihan variabel. Kemudian finish. Untuk sementara kita hapus dulu komentar programnya yang berwarna abu-abu. Teks yang berwarna abu-abu ini kita hapus. Kemudian kita hapus lagi. Kita hapus. Oke, kita punya seperti ini. Kemudian kita buat juga method main. Method main shortcutnya adalah PSVM kemudian tab. Oke, public static void main string. Kemudian kita buat variabelnya nanti di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tutorialnya di Google. Ya, kita cari dulu tutorial tentang Java variabel. Di sini sudah ada beberapa tutorial. Yang saya pilih adalah yang berasal dari Java W3 School, kemudian dari Java Oracle ya. Ya, kita lihat dulu yang dari W3 School. Di sini disebutkan bahwa cara untuk menuliskan, mendeklarasikan variabel itu seperti ini. Tuliskan dulu tipe datanya, tipe, kemudian spasi, nama variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian nilai awalnya atau value-nya. Kemudian tentang tipenya ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Kita bisa gunakan tipe data primitif. Kemudian kita juga bisa gunakan tipe untuk data reference ya, tipe data reference atau objek. Nah, untuk tipe data primitif sudah disebutkan ada 8 tipe data primitif ya, dari integer, float, char, boolean, kemudian short, long dan sebagainya. Untuk yang string ini, string termasuk tipe data reference juga ya. Kemudian ya ini saja mungkin cara membuatnya. Jadi cara deklarasinya bisa seperti ini tadi. Kita deklarasikan tipe variabel sama dengan kemudian value-nya, atau kita deklarasikan juga bisa seperti ini. Seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Kita deklarasikan. Jadi dia bilang you can also declare a variable without assigning the value. Jadi kita bisa mendeklarasikan variabel tanpa langsung memberikan nilainya. Deklarasikan saja titik koma, kemudian nanti nilainya diberikan di baris berikutnya, my6. Kemudian final variable ya, selain variabel ini yang bisa dirubah-rubah nilainya, kita sebenarnya bisa buat variabel yang berperilaku seperti konstanta dengan menggunakan keyword final. Final integer number sama dengan 15. Jadi kalau dia sudah di sebuah variabel final, kalau sudah diinisialisasi, sudah diberi nilai inisial, satu kali saja dia dirubah nilainya. Untuk berikutnya dia tidak bisa dirubah lagi, hanya bisa diberikan nilai satu kali saja. Itu variabel bertipe final, atau kita biasa menyebutnya konstanta ya. Untuk mencetak variabelnya kita pakai print, kemudian seperti ini. Kalau mau dikasih operasi sederhana bisa seperti ini, bisa di dalam print juga ya, operasinya bisa diletakkan di dalam print. Ya, mendeklarasikan banyak variabel, ada declare many variable. Jadi dalam satu deklarasi kita bisa buat lebih dari satu deklarasi, dari satu variabel ya. Cukup satu kali dituliskan tipe datanya integer, kemudian kita tuliskan variabelnya, x sama dengan 5, y sama dengan 6, z sama dengan 50. Tapi pemisahnya ini koma ya, bukan titik koma. Ingat, pemisahnya koma, bukan titik koma. Kalau kita pakai titik koma di sini berarti yang berikutnya harus tulis lagi nama variabelnya. Java integer, kemudian oke, kita lihat yang di sini. Sekarang kita buka yang di Oracle. Oke, ini deklarasinya, kita perhatikan sedikit. Jadi dia bahas sedikit tentang ini. Ada beberapa jenis variabel di sini. Java mendefinisikan beberapa jenis variabel seperti ini. Ada 4 ya. Yang pertama disebut dengan instant variable, yaitu variabel atau field yang modifiernya non static. Jadi yang bukan statik disebut sebagai instant variable. Dia bisa digunakan kalau objeknya sudah diinstan.
Kemudian ada kelas variabel atau static field. Jadi variabel yang seperti ini dia melekat pada kelas ya. Bisa digunakan tanpa objeknya diinstan. Ya, dia di sini disebutkan kelas variabel dideklarasikan dengan with the static modifier, dengan modifier static. Ya, ini menyatakan kepada compiler bahwa hanya ada satu copy untuk variabel ini. Jadi hanya ada satu copy untuk variabel ini di ruang memori. Kemudian ada local variable. Local variable sebenarnya mirip dengan instant variable ya. Local variable ini adalah variabel yang berada di dalam method, yang dideklarasikan di dalam method ya, local variable. Kemudian ada juga parameters. Parameters juga sebenarnya mirip dengan local variable, tapi dia dideklarasikannya di dalam, pada saat kita mendeklarasikan method kayak begini kan, dia diletakkan di dalam kurung. Jadi biasanya kalau ada method, nama method kayak begini main, di dalam kurungnya itu ada variabel di dalamnya yang tertulis itu. Itu disebut dengan parameters, parameter method ya. Itu variabel juga. Kemudian penamaan variabel penamaannya sangat sensitif ya, berbeda antara huruf besar dan huruf kecil. Kemudian mana ada penamaan variabel? Kita cari di sini, tidak ada sepertinya. Jadi penamaan variabel mungkin tidak ada, mungkin bisa dicari di tempat lain. Variabel harus dimulai dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka, dan tidak menggunakan angka di depannya. Boleh menggunakan angka, tapi harus diawali dengan huruf. Boleh huruf besar, huruf kecil, tapi dia case sensitif, antara huruf besar dan huruf kecil berbeda. Kemudian tidak boleh mengandung karakter khusus seperti $, dan sebagainya. Saya kira itu untuk teori dasarnya. Kita langsung ke NetBeans saja. Pertama kita buat contoh variabel di dalam method main ya. Misalnya kita buat variabel integer myvar1. Jadi pembuatan penamaan variabelnya dia bisa diawali dengan huruf besar, huruf kecil. Kemudian boleh diikuti dengan angka. Boleh angka banyak begini, angka boleh, cuman dia ya boleh diikuti dengan angka ya, tapi dia tidak boleh diawali dengan angka, misalnya 3 gitu. Tidak boleh. Jadi dia tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh diikuti dengan angka di belakang, boleh mengandung angka. Yang jelas awalannya harus huruf, boleh huruf besar, huruf kecil. Kemudian dia juga tidak boleh mengandung karakter khusus seperti akeong begini, atau $. $, boleh ya, persen tidak boleh ya. Dia tidak boleh mengandung karakter khusus. Kemudian dia juga case sensitif. Jadi antara penulisan myvar1 ini dengan integer myvar1 ini berbeda di Java ya. Meskipun kalau dibaca sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Ini disebut dengan case sensitif. Membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Kita coba perhatikan. Jika kita beri nilai di sini myvar1 sama dengan 12, kemudian myvar2 sama dengan 14. Jadi ini adalah variabel yang berbeda ya, walaupun dibaca sama. Ini disebut dengan case sensitif. Kemudian pada saat kita mau print ya, kita coba print. Cara printnya bisa tulis system out print, atau kalau Anda pakai NetBeans bisa pakai shortcutnya shout gini, tab, kemudian tuliskan di situ myvar1, kemudian cetak lagi myvar1 yang depannya huruf kapital. Kita run seperti ini, run file.
Ya, ini hasilnya. Jadi myvar 1 12, myvar 2 14. Kemudian tadi disebutkan ada variabel yang tipenya final ya. Jadi ada variabel yang tipenya final. Saya perlihatkan dulu kalau kita buat variabel seperti ini, integer myvar begini. Bisa seperti ini ya. Jadi bisa kayak begini dulu. Deklarasikan tambah diberi nilai inisial. Tuliskan saja variabelnya, ini selesai. Kalau kita print ini, kita print myvar ini, maka dia akan mencetak nilai default dari tipe data variabel bertipe integer ya. Nilai defaultnya adalah 0. Coba kita run. Katanya nggak bisa. Oh ya, dia bilang myvar belum diinisialisasi. Nilai myvar ini belum diberi nilai awal. Harapan saya tadi dia cetak nilai defaultnya, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa saya langsung berikan nilai saja. Ya, saya perlihatkan tadi cara deklarasinya disebutkan di sini. Kita bisa deklarasikan variabel ini tanpa memberikan nilai awalnya. Kita bisa deklarasikan, tapi ternyata tidak bisa dicetak. Harus dibeli nilai dulu baru dicetak. Di sini saya deklarasikan bisa. Kemudian nilai awalnya saya berikan di bawahnya, myvar sama dengan misalnya 18. Oke, bisa seperti itu ya. Bisa, tidak harus satu baris. Saya coba run variabel. Ya, dia muncul 18. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel dalam satu baris. Kalau tipe datanya sama, misalnya double x sama dengan 12,8, kemudian koma, ini titik tadi ya. Jadi saya membuat lagi variabel y sama dengan 34,9, titik ya, titik. Kemudian saya buat variabel z yang tidak saya beri nilai awal, titik koma. Ini bisa seperti ini ya. Jadi ada beberapa variabel yang tipe datanya sama-sama double. Saya deklarasikan seperti ini. Kemudian z. Nilai z belum saya berikan nilai, saya berikan dari di bawah. Z sama dengan 45,21. Bisa seperti ini. Kalau saya mau rubah lagi nilainya x, bisa saya rubah di bawah. X sama dengan misalnya 87,32. Selesai. Kemudian kalau saya mau cetak, saya cetak bisa di sini x. Kemudian saya cetak lagi x, y, z. Kemudian saya run. Ya, lihat 87,32 ini. Nilai x yang tercetak adalah nilai x yang terakhir saya buat ya. Ya, saya buat penanda dulu di sini. Saya kasih kalimat sedikit. Pakai petik x titik 2 spasi petik tambah supaya ada sedikit dekorasinya. Petik lagi y titik 2 spasi petik tambah, kemudian z titik 2 spasi petik tambah, kemudian saya run. Semoga Anda bisa melihat perbedaannya. Ya, aja. Di sini ada dekorasinya, ada x tulis di sini. X kemudian y ada. Ini hasil dari penggunaan ini. Jadi di sini terlihat di outputnya. Ini x, y, z, dan x yang tercetak adalah x yang terakhir saya masukkan. Jadi nilai terakhir yang dirubah itu yang dicetak. Kalau misalnya saya rubah lagi di sini z sama dengan 8,9. Jadi nanti juga akan berubah di sini, bukan 45,21 tapi 8,9. Run file 8,9. Yang perlu diperhatikan adalah di sini dia gunakan tanda koma ya, bukan titik koma. Kalau kita gunakan di sini titik koma, tetap bisa, tapi harus dideklarasikan dengan integer seperti ini. Di sini juga titik koma, kemudian integer.
Nah, kalau deklarasi yang seperti ini berarti ini apa ini? Oh sorry, bukan integer ya, double. Ya, kalau deklarasinya seperti ini berarti ini sama saja kalau kita tulis dengan cara yang terdahulu ya, yang sebelumnya. Seperti ini, sama dengan seperti ini. Nah, kalau yang tadi yang menggunakan koma itu, walaupun dia ditulisnya berbaris-baris dengan baris yang berbeda, ini pakai koma, berarti ini dianggap satu baris. Kayak begini boleh juga, boleh seperti ini, atau komanya letakkan di sini. Yang ini dihapus. Ya, begini. Jadi pemisahnya koma. Kalau tipe datanya sama ya. Ini kodenya cukup berantakan, kita format dulu, source format. Oke. Kemudian ada juga tipe data yang tidak bisa dirubah. Pada saat dia sudah dibuat, diberi nilai, dia tidak bisa dirubah lagi nilainya. Kalau yang ini kan bisa dirubah ya, kalau saya rubah-rubah boleh dia berubah lagi. Kalau saya mau rubah terus saya cetak misalnya, saya rubah nilainya Z. Saya rubah nilainya ini Z sama dengan 67,3234. Kemudian saya cetak lagi, ini bisa. Ini bisa cetak seperti ini, akan nanti Z nya berubah dari 8,9 jadi 67,34. Tapi kalau Z nya ini bertipe final, dia tidak bisa dirubah. Saya coba buat variabel baru Q misalnya, integer Q atau double Q. Q sama dengan 45,32. Kemudian saya coba sort di sini. Dekorasi sedikit Q titik 2 spasi tanda tambah di sini Q kemudian coba saya rubah di sini nanti. Coba saya rubah jadi yang lain, Q sama dengan 67,9. Ya, saya coba buat nilai Q sama dengan 45,32. Kemudian saya cetak. Kemudian saya buat nilai lagi. Saya rubah nilai Q-nya tanpa saya deklarasikan. Saya langsung gunakan variabel ini. Tidak saya deklarasikan lagi double Q, tidak. Karena saya gunakan variabel yang sama. Kemudian saya cetak. Kemudian saya run. Ya, ini bisa berubah nilainya 45,32 jadi 67. Tapi kalau kita membuat variabel yang tidak bisa dirubah atau yang tadi disebut dengan konstanta itu, maka di depannya ditulis tambahkan modifier final seperti ini. Maka nilai Q ini tidak bisa dirubah lagi. Kalau kita mau rubah, dia akan bilang cannot change value to final variable. Kita tidak bisa merubah nilai ini untuk final variable. Dia hanya bisa diberikan nilai satu kali saja. Jadi bisa dalam satu baris seperti ini atau pakai titik koma. Terus Q sama dengan boleh, tapi hanya bisa dirubah dikasih nilai satu kali saja. Itu untuk variabel final. Kemudian terakhir tentang tipe-tipe variabel. Jadi kita format dulu supaya rapi sedikit. Kita lihat dari atas, ini sudah saya buat. Tentang scope-nya atau jenisnya, kalau menurut ini tadi yang referensi di Oracle ada 4 jenis variabel, ada 4 tipe variabel, 4 jenis ya. Ada instant variable instan, kemudian variable class, variable lokal, kemudian parameter. Saya mau coba perlihatkan yang instant variable dengan kelas variable. Jadi bedanya, kalau instant variable dia non static, kalau kelas variable dia static. Kemudian local variable dan parameter. Jadi sebenarnya yang kita buat tadi ini local variable ya. Yang kita buat tadi sebelumnya ini di NetBeans. Ini disebut dengan local variable. Variable yang dideklarasikan di dalam method. Ini disebut dengan local variable. Bisa kasih nama di sini. Local variable. Kemudian yang di dalam kurung
Jadi kalau ada nama method, kemudian ada kurung biasa seperti ini, ada kurungnya, tanda kurung. Ya, yang di dalamnya ini disebut dengan parameter. Ini bisa lebih dari satu ya biasanya. Ini disebut dengan parameter. Ini tipe datanya. Tipe datanya array string, kemudian variabel namanya args. Ini disebut dengan parameter. Kemudian yang di dalam ini, yang dideklarasikan di dalam, ini disebut dengan variabel. Nah, jadi kalau seperti ini, saya panggilnya di sini, di mana saja di dalam method ini, dalam method main. Kalau saya panggilnya args, ya misalnya system out print south args 0 begini. Jadi kalau seperti ini berarti yang saya print adalah ini, args ini adalah variabel yang merupakan parameter ya. Jadi variabel yang merupakan parameter. Nah, yang lainnya, variabel lainnya ini yang dideklarasikan di dalam method ini disebut dengan local variable. Selanjutnya ada dua variabel lagi. Jadi kita sudah perlihatkan tentang local variable ini yang dideklarasikan di dalam method. Parameter ini yang dimasukkan di dalam parameter sebuah method di dalam kurungnya. Tidak harus method main ya, bisa saja method lain, tetapi dia posisinya di dalam kurung ini setelah nama method. Kemudian kita butuh mempraktekkan lagi tentang dua variabel ini, instant variable dengan class variable. Dari kedua variabel ini cuman bedanya satunya static, yang satunya non static ya. Kita buat jadi cara tulisnya ini, kita minimize dulu method mainnya. Jadi cara tulis untuk local variable, class variable sama static variable itu di sini. Di dalam kelas ya, dia beda. Kalau yang ini di dalamnya method, di dalam bagian dalamnya method, dalam bloknya method ini, dari sini, dari yang kuning ini sampai yang di sini. Tapi kalau class variable dan instant variable dibuatnya di sini atau di bawah sini. Dia selevel dengan dimana kita menuliskan metode. Bisa di bawah sini atau di atas sini. Saya coba dulu di atas. Misalnya saya buat integer data atau my data ya, atau my instance var 1 ya, ini seperti ini. Ini disebut dengan variable instan. Kemudian bisa juga kita buat lagi double my instant var 2. Ya, bisa seperti ini. Bisa juga langsung diberikan nilai, misalnya 87,65. Kemudian ini juga kasih nilai sama dengan 23. Jadi ini jenis dari instant variable ya. Atau kalau teman-teman mau tuliskan di bawah juga tidak masalah, bisa di bawah, yang penting selevel dia di dalam kurungnya ini. Jadi ini disebut juga instant variable. Kemudian static variable yang mana? Kalau static variable itu dia ada di modifiernya ya, bedanya hanya di modifiernya. Misalnya kita mau buat lagi integer my static var 1, misalnya kita beri nilai awal juga 45. Jadi pembedaannya adalah di depannya ini dituliskan keyword atau modifier static ya, begini. Jadi yang variabel yang static ini dia hanya menggunakan ruang memori yang sama ya. Jadi kalau berubah di satu objek, di objek yang lain juga dia berubah. Kemudian dia bisa digunakan tanpa harus diinstan. Jadi kalau yang variabel yang ini harus diinstan dulu baru digunakan, sedangkan yang my static variable ini tidak perlu diinstan, bisa langsung digunakan. Digunakannya bukan hanya di kelas ini ya, bisa digunakan juga di kelas lain. Jadi ini bedanya dengan variabel lokal. Kalau variabel lokal hanya bisa di dalam method ini, tapi kalau variabel ini, variabel instan, dia bisa digunakan juga di kelas lain. Misalnya saya buat kelas lain di sini, saya buat kelas baru, saya beri nama my class baru misalnya, yang ada method mainnya. Saya hapus dulu ini, saya hapus. Nah, di sini saya buat my class baru. Saya buat method main public static void main pspm tab.
Ya di sini misalnya saya mau coba akses ini, my static var 1 ya. Ya caranya saya bisa sebutkan nama kelasnya dulu. Di sini di dalam method mainnya kelas baru ini saya sebutkan saja nama kelasnya. Latih. Ini ada triknya ya. Kalau kalian tidak mau tulis semuanya, tulis saya latih begini. Kemudian tekan kontrol spasi di keyboard. Ada latihan variabel ya. Ya tekan titik. Pada saat saya tekan titik, yang muncul di sini langsung adalah my static var 1, yaitu ini adalah variabel atau metode yang statik ya. Coba kita perhatikan di sini. Tadi ini statik ya, ini statik integer my var 1. Ini juga statik. Jadi yang muncul cuma 2 ini. Jadi bisa kita gunakan langsung my static var 1. Bisa kita tangkap juga misalnya di sini integer. Tipenya apa tadi? Tipenya integer ya. Integer ms sama dengan latihan atau my static var 1. Kemudian bisa di print shout ms. Nah, cuman harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati menggunakan statik ini. Jangan sampai ada objek lain yang juga menggunakan statik. Karena kalau dia berubah di objek lain, nilai di sini juga berubah. Semua objek yang mengakses variabel ini akan berubah. Seperti itu. Jadi dia bisa dibuat tanpa harus dibuat instannya. Sedangkan kalau yang variabel ini, yang variabel my instant var 1 sama my instant var 2 ini, dia baru bisa digunakan kalau kita buat dulu instannya. Cara buat instannya sederhana, buat panggil seperti ini. My latihan variabel 1. Misalnya saya buat instannya adalah latihan variabel lv, latihan variabel latvar misalnya. Sama dengan gunakan keyword new untuk membuat instannya, new, kemudian panggil metode konstruktornya, buka kurung, balas kurung, titik koma. Oke, ini saya sudah buat metodenya. Kalau saya sudah buat, baru saya bisa gunakan my static var 1 ya. Bisa saya gunakan variabel integer my instant ins sama dengan ya, saya cara manggilnya tuliskan nama objeknya dulu, latvar. Ini objeknya latvar begini, terus titik ya. Di sini muncul my instant var 1, my instant var 2, boleh digunakan ya. Jadi kita sudah bisa gunakan ini dua variabel ini, variabel yang ini dengan variabel yang ini setelah kita membuat instan dari kelasnya. Setelah dibuat objeknya seperti ini, baru bisa digunakan titik my latvar 1 atau my latvar 2, kemudian shout tab, tuliskan di sini my ins. Apanya error ya? Coba lihat. Nah, ini compatible logic conversion from double to integer. Kita lihat dulu di sini tipenya apa tadi. Oh iya, ternyata my instant var 2 ini tipenya double. Terus di sini kita mau simpan sebagai integer. Nah, kalau kita simpan sebagai double ini selesai masalahnya. Selesai. Atau kalau kita mau simpan dengan integer, ini tetap bisa sebenarnya. Ada namanya casting di Java itu. Kita tuliskan di sini integer. Seperti ini. Boleh. Tapi sebaiknya recommendednya kita tulis dengan tipe data yang sama ya, double. Oke, jadi ini penggunaan untuk yang ini adalah static variable, bisa digunakan tanpa dibuat instannya, langsung saya tulis nama kelasnya, titik, kemudian tanda titik. Beda dengan ini ya. Kalau yang instant variable harus dibuat dulu instannya, pakai keyword new, baru disebutkan objeknya, baru bisa dipanggil. Jika kita sudah buat objeknya pakai keyword new, baru nanti objek ini yang digunakan untuk memanggil variabel yang ada di dalamnya. Oke, untuk 4 tipe data, untuk 4 jenis ya, 4 jenis variabel di 4 macam variabel di Java. Ini yang disebut dengan instant variable, kemudian ini disebut dengan static variable atau variabel kelas, kemudian yang di sini yang di dalamnya ini disebut dengan parameter, kemudian yang variabel yang dideklarasikan dalam sebuah metode itu disebut dengan variabel lokal. Jadi ini bisa saya kasih penanda di sini
variabel instan. Kemudian ini variabel kelas. Kemudian yang di bawah sini sama juga, ini variabel kelas juga. Ya, yang kayak instan variabel ini juga saya minimize dulu. Ini bisa juga saya tulis ya. Ini bisa saya tulis juga di sini. Yang penting di dalam kelas dan bukan di dalam method. Di dalam kelas tapi bukan di dalam method. Seperti ini. Kenapa error? Ya, karena sama nama variabelnya. Sudah saya deklarasikan dari var 1, my static var 1 sudah. Ya saya ganti jadi 2, selesai. Misalnya nilainya 48. Oke. Saya kira sampai di sini dulu materi kita tentang variabel. Tadi kita sudah belajar tentang ada 4 jenis variabel di Java, kemudian ada juga kita belajar juga tentang tipe variabel yang tidak bisa dirubah nilainya, yang disebut dengan konstanta. Kalau di matematika variabel itu harus bisa dirubah nilainya, tapi di sini ada yang tidak bisa dirubah nilainya. Yang di matematika disebut dengan konstanta. Tinggal menambahkan saja modifier final depannya. Kalau di depannya ditambahkan final berarti dia konstanta. Kalau di depannya ditambahkan static berarti dia variabel static. Oke, saya kira untuk tutorial tentang bagaimana membuat variabel, mendeklarasikan variabel, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.